Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah energi terbarukan program studi D3 Teknik Listrik Mode Teknik Negeri Cilacap. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat pikirannya, dan sehat semuanya. Kita masih di sistem pembelajaran asinkron selama pandemi ini. Kita lanjut ya. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan berikutnya, yaitu tentang energi air. Ini merupakan saudaranya dari Joshua, dimana kita mengetahui dunia air dari Joshua. Mungkin ada sejenis Hokage 2 juga yang mengeluarkan jurus Suiton untuk air, maupun dari Eng. Untuk ini data dari kementerian bahwa energi air itu merupakan suatu potensi yang sangat besar sekali untuk menghasilkan pembangkit listrik, atau jika dikonversi dari energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi memang air itu satu-satunya sumber daya alam saat ini yang pemanfaatannya sangat besar sekali potensialnya untuk konversi energi. Dan di samping itu setiap daerah pasti punya titik-titik tertentu untuk bisa digunakan sebagai sumber pembangkit. Nah, adapun untuk energi air sering kita menyebutnya yaitu PLTA atau pembangkit tenaga air, adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial air. Energi potensial itu berdasarkan apa? Ketinggian untuk menjadi energi mekanik oleh turbin. Jadi nanti akan menggerakkan turbin. Dari turbin itu yang terhubung oleh generator sehingga dapat diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Berarti ada faktor H dan debit Kia. Nah, untuk dapat memanfaatkan energi potensial air tersebut, maka air dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah dialirkan melalui pipa pesat. Nah, besar energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air ditentukan oleh dua faktor. Ini ingat. Yang pertama, beda ketinggian antara bagian atas aliran air sebelum masuk pipa pesat dengan ketinggian air saat keluar dari pipa pesat, dan debit aliran air yang mengalir melalui pipa pesat dan menggunakan turbin. Jadi ini ada H, ini ada Q. Nah, ini nggak kelihatannya, sorry ya. Ini Q, tinggi, debit. Nah, kalau berdasarkan konstruksinya itu ada dua PLTA reservoir. Nah, ini seperti waduk ya, dengan cara dibendung dulu, dikumpulkan menjadi sesuatu yang besar, wadah besar, bendungan besar, sehingga dianggap sebagai reservoir. Selanjutnya di dalam kolam reservoir itu terkumpul juga air hujan yang debit airnya bisa lebih besar, melebihi kapasitas penyaluran PLTA. Terus yang kedua ada PLTA run of river, ya, ini air sungai yang dialirkan seperti biasanya dengan menggunakan dam yang dibangun memotong aliran sungai. Ini tanpa membendung ya, jadi cuman memotong aja. Jadi alirannya ini punya sungai. Ini kita ngambil di sini minggir ini. Nah, cuman minta nanti dihubungkan ke suatu pembangkit, nanti dibalikin lagi gitu. Nah, ini ada dua. Ini dam, bendung, mengumpul reservoir. Ini ada intake untuk masuk. Nah, ini sungai. Nah, ini ada pipa. Nah, ada chamber. Di sinilah pembangkitnya. Masuk dari sini. Nah, ini yang A, yang B dialirkan seperti biasa. Nah, nanti di sini ada pembangkitnya langsung. Jadi nggak dibendung. Nah, ini kalau cara kerja PLTA, kalau kalian suruh cerita ya, bagaimana sih proses konversi energinya ya? Ada air nih yang bergerak dan terkumpul dalam satu wadah, dimana ada beda potensial, ada konversi energi potensial dulu, dan air yang bergerak masuk ke intake, ada energi kinetik. Kombinasi EK dan EP
potensial dan energi kinetik itu yang melalui penstock menggerakkan turbin. Nah, menggerakkan turbin kan secara mekanik yang terhubung oleh generator. Dari generator menghasilkan power listrik dan dihubungkan ke rumah tangga. Nah, itu namanya cerita proses kerja. Nah, seperti pada kalimat di bawah ini, nanti dibaca saja pelan-pelan biar paham. Mulai dari air dialirkan melalui pintu air, melalui pipa pesat, lalu menggerakkan turbin. Nah, ini cara kerjanya. Setelah tadi turbin bergerak, ya terhubung generator ada pergerakan antara stator dan rotor sehingga menghasilkan listrik, dan listrik baru didistribusi melalui trafo gardu induk. Nah, adapun komponen-komponen pada PLTA ini ada reservoir, dam, intake, control gate, penstock, power hose, turbin, generator, transformer, outflow, power lines. Ya, reservoir ya waduk atau penampung yang tempatnya bisa sampai jutaan meter kubik. Di sini ada konversi energi, di mana energi mekaniknya untuk menekan turbin. Terus berikutnya ada ini error, mohon maaf, ini kenapa ini? Bentar. Mohon maaf, ini ada sedikit error di tengah. Nanti kita lanjut, nggak apa-apa, tidak masalah. Tadi sampai reservoir ya, bahwa reservoir tadi apa, waduk atau tempat penampungan air. Kita lanjut ke damnya untuk bendung, fungsinya untuk menahan air sampai ketinggian tertentu. Berarti ada kedalaman tertentu di sini, kemudian siap untuk dialirkan. Intake berarti apa, pintu masuk intake. Nah, di dalam intake itu ada pintu gate dan filter saringan biar ada kotoran tidak terbawa oleh pipa pesat. Terus ada control gate, gerbang kontrol untuk mengatur debit air biar masuknya nggak borongan bareng-bareng ya. Jadi ada pengaturnya, bisa diatur berapa sih debit air yang masuk. Nah, nilainya tertentu saja. Terus berikutnya ada penstock atau pipa pesat. Nah, untuk melesatkan, namanya pesat berarti melesatkan siapa? Melesatkan si air tadi. Namanya melesatkan berarti melajunya kencang. Terus di dalam penstock itu biasanya jenis bentukannya penstock itu beda-beda. Ada yang bulat atau tapar kuda, horseshoe, atau segi 4, berkaki 4, atau pedestal. Terus power hose isinya ada turbin, generator, transformator. Ini untuk sistem pembangkitannya. Nah, turbin jenisnya banyak sekali, ada propeller, Francis, Nipleton, Kaplan. Ini tergantung apa? Tergantung debit sama ketinggiannya. Jadi pemasangan turbin tergantung dari debit dan ketinggian. Generator seperti yang kita ketahui
berubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Transformator untuk menaikkan tegangan dan menurunkan. Nah, ini outflow, aliran luarnya. Setelah dari itu control room untuk ruangan komponen pengawasan keseluruhan. Nah, ini untuk persamaannya. Ada P pembangkitan, rho untuk massa jenis air, G gravitasi, Q debit ini ketinggian, sama ini efisiensi. Cari debit caranya gimana? Ada kecepatan air dikali luas. Ini ada contoh aja, ini Sungai Karama di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dengan panjang total 175 km, heatnya 600 meter. Sungai ini mengalir dari pergunungan di bagian timur ke arah barat, dan Sungai Bonehu mengalir ke dalamnya tepat di bagian tengahnya. Nah, rasio vegetasi das lebih dari 90%. Muara sungainya terletak sekitar 60 km di sebelah utara kota Mamuju, kota provinsi selatan. Nah, ini potensi sekali untuk pembangkit listrik tenaga air. Adapun keunggulan dari energi air, pertama, respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban. Cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe peak pas puncak-puncaknya ya. Kapasitas dari keluarannya PLTA besar, terus umurnya panjang, bisa 50-100 tahun. Terus bendungan bisa digunakan sebagai pariwisata atau irigasi. Yang pasti terakhir bebas emisi karbon. Kekurangannya pada lingkungan, mengganggu ekosistem sungai atau danau akibat ada konstruksi bendungan. Investasinya mahal, pembangunan bendungan memerlukan waktu yang lama, membutuhkan lahan yang luas untuk menampung. Terus kadang ada kerusakan bendungan menyebabkan risiko kecelakaan. Nah, ini kalau jenis turbin ada dua, yang impuls sama reaksi. Impuls itu berarti tekanan air dari nozzle sama dengan tekanan atmosfer di lingkungan. Contohnya Pelton penggunaannya. Terus turbo sama cross flow. Nah, kalau reaksi, tekanan air masuk lebih besar dari tekanan air keluar. Contohnya turbin Francis, terus turbin Kaplan dan propeller. Nah, untuk jenis turbin nanti dicatat untuk tugasnya. Ini turbin Pelton seperti apa, dan jangan lupa digambar. Oke. Ini nanti ditulis untuk turbin Pelton, karakteristiknya gimana, kelebihannya apa, kurangannya apa, dan gambar tugas. Jenis turbin turbo juga dicatat sama gambarnya. Terus ada turbin cross flow, turbin Francis, turbin Kaplan. Nah, jadi tugasnya dicatat di gambar ya, dari tadi awal. Aduh, error lagi nih, sebentar. Tadi ada turbin apa pertama? Pelton. Terus ada turbin Kaplan, turbin turbo, apa lagi? Francis cross flow. Ini digambar semua ya, dicatat terus digambar. Sebentar. Pelton, turbo tugas ya, cross flow. Terus Francis digambar, ini dicatat pengertiannya semuanya. Jadi tugasnya ya mencatat jenis turbin sama digambar. Terakhir Kaplan dan propeller. Nah, untuk pemilihan dan mengaruhnya ini juga untuk kalian ketahui, ada putaran spesifikisnya sebesar ini Newton second ya bacanya ya. Jadi ini berdasarkan jenis atau macam turbin yang dipengaruhi oleh kecepatan spesifik, kemudian berdasarkan tinggi jatuh air. Jadi kalau tinggi jatuhnya sekian sampai sekian meter, jenisnya apa ya, sekian meter jenisnya apa ya, ini patokannya. Paham ya? Ini berdasarkan kecepatan spesifik. Sekian untuk bahasa energi air. Mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.